pasti opsinya kan cuma dua, ya baikan atau rujuk, atau akhirnya sampai kepada keputusan. Jatuh pingsan ya kalau nggak salah ya di Majalengka, kemudian dilarikan di rumah sakit. Saya sore harinya komunikasi dengan Ruben bagaimana keadaannya, dan kemudian dia bicara ya ini kecapean bang gitu ya, mungkin akan ada observasi lebih jauh atas kesehatannya, dan kalau nggak salah dia juga kemudian dirawat di rumah sakit Bunda ya, jadi pindah dari Majalengka ke rumah sakit Bunda. Nah, terkait dengan masalah hubungan rumah tangganya Ruben dengan Sarwendah, beberapa hari ini saya memang lagi intens berkomunikasi dengan kuasa hukumnya Sarwendah, ya, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelanjutan daripada rumah tangganya, ya, dan memang ini masih terus berlanjut komunikasi ini, dan dalam minggu depan ini mungkin ada satu hal yang bisa dihasilkan dari pembicaraan yang sedang kami lakukan dengan kuasa hukumnya Sarwendah, ya, untuk bagaimana kelanjutan daripada rumah tangga tersebut, ya, dan kita berharap ini semuanya bisa berjalan dengan baik, semua hal proses ini bisa dilalui dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh, berarti secara langsung berumah. Saya kira gini, nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah, ya, pasti semua rumah tangga pasti ada masalah, ya. Saya kira Ruben juga dan Sarwendah sebagai manusia biasa juga pasti dalam rumah tangga mereka pasti ada masalah, ya. Dan ini kan juga bisa terlihat dari bahasa tubuhnya Sarwendah, dari apa yang disampaikan oleh Sarwendah, karena kan yang sering menyampaikan hal-hal itu kan Sarwendah, ya. Nah, kalau terkait dengan masalah pisah rumah, ini sebenarnya nggak pisah rumah, kan kita tahu bahwa rumahnya mereka kan lagi dibangun, ya, lagi dibangun, dan oleh karena itu mereka mungkin perlu tempat sementara sampai rumah itu selesai. Jadi saya melihatnya bahwa ini bukan berkaitan dengan masalah pisah rumah atau nggak pisah rumah. Kalau masalah pasti selalu ada, dan komunikasi Sarwendah dengan Ruben juga masih berjalan, ya, meskipun ada saya sebagai kuasa hukumnya Ruben, ada Sarwendah juga punya kuasa hukum, ya, tadinya kan dulunya kan di saya nih komunikasinya, tapi saya pikir takut terjadi konflik of interest, karena mungkin apa yang diinginkan oleh Sarwendah itu juga mungkin bisa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si Ruben. Jadi oleh karena itu supaya tidak terjadi konflik of interest, memang lebih baik Sarwendah juga tunjuk orang lain. Makanya sekarang ada rekan saya juga yang menjadi kuasa hukumnya Sarwendah, jadi lebih enak komunikasinya. Nah, jadi meskipun masing-masing sudah punya kuasa hukum, komunikasi antara Sarwendah dengan si Ruben juga masih berjalan. Ini beda dengan situasi Tengku Dewi, udah stop komunikasi. Kalau ini mereka masih berkomunikasi. Jadi ada hal-hal yang memang mereka ingin komunikasikan, baik itu mengenai masalah anak, mengenai masalah kelangsungan rumah tangga mereka, terkait dengan masalah hal apapun, ini mereka masih komunikasikan. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, saya selalu kuasa hukumnya Ruben dan juga kuasa hukumnya Sarwendah yang telah ditunjuk. Kami sekarang sedang mencoba untuk terus berkomunikasi, berinteraksi, agar ada satu kesimpulan yang memberikan kepastian bagaimana kelanjutan daripada hubungan rumah tangga ini. Semua hal itu kan biasa saja terjadi, ya kan. Kalau misalnya ada keributan dalam rumah tangga itu kan pasti opsinya kan cuma dua, ya, baikan atau rujuk, atau akhirnya sampai kepada keputusan mengakhiri ikatan perkawinan tersebut. Nah, jadi dua hal ini kan tetap akan menjadi materi yang akan dibicarakan, ya, akan dibahas. Nah, jadi itu yang menjadi materi-materi yang kita sampaikan. Kalau rujuk, bagaimana rujuknya, kan begitu kan, supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah yang sama yang akhirnya mengganggu bahtera rumah tangga mereka. Terus kalau misalnya kemudian nggak bisa rujuk, bagaimana mekanismenya? Kan ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara detail juga mengenai masalah anak, ini semua seperti itulah. Jadi karena memang masih dalam pembicaraan, ya kita masih belum tahu apa yang menjadi kesimpulannya karena belum berakhir pembicaraannya. Beda dengan Tengku Dewi, Tengku Dewi sudah tegas mengatakan saya tidak lagi mau rujuk,
karena sudah berulang-ulang dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi bedanya di situ.